Di masa depan, negara Spanyol dikuasai oleh rejim yang berkuasa. Mereka merampas segala sesuatu milik masyarakat yang menentangnya dan mulai menghabisi anak-anak beserta ibu hamil. Dalam situasi seperti ini, sepasang suami istri bernama Nico dan Mia yang sedang hamil tua melakukan rencana untuk pindah ke negara Irlandia, dan dengan cara menyusup ke dalam kontainer kapal kargo. Tidak cuma Nico dan Mia, beberapa keluarga lain juga nekat melakukan hal yang sama, karena mereka ingin sekali keluar dari negara yang sangat kacau ini. Untuk masuk ke dalam kargo tentunya tidak gratis. Nico dan Mia harus membayar para penyelundup dengan uang tak sedikit. Tapi karena Nico kekurangan uang, ia pun meminta Mia agar melepaskan cincin pernikahan mereka. Venga, seguidme. Feliz viaje. Vamos. Keduanya lalu dimasukkan ke dalam kontainer bersama para warga dan ibu hamil lainnya. Nico kemudian mengharapkan kalau bayinya perempuan akan diberikan nama Noah. Namun sebaliknya, Mia malah ingin anak laki-laki supaya besar nanti anaknya bisa menjadi Raffi Ahmad. Noah. Setelah menunggu semalaman di dalam kontainer, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan para penyelundup yang membawa banyak orang yang juga ingin pergi meninggalkan negara itu. Para penyelundup itu lalu membagi dua kelompok, yang akhirnya membuat Nico terpisah dengan Mia. Nico dimasukkan ke dalam kontainer berwarna hijau dengan nomor 107. Sedangkan Mia berada di dalam kontainer warna oranye yang bertuliskan Nowhere. Karena takut kehilangan Nico, Mia pun menelponnya dan mengatakan kalau ia tidak ingin ditinggal sendirian. Namun sebagai seorang suami, Nico tetap menenangkan Mia dan mengatakan bahwa semua ini akan berjalan lancar. Kedua kontainer itu kemudian mulai dibawa menuju ke pelabuhan, di mana di tengah jalan Mia melihat bagaimana para warga dianiaya dan ditangkap oleh tentara rejim. Sesampainya di pelabuhan, mereka harus melewati pos pemeriksaan yang dijaga oleh tentara berpakaian merah hitam. Salah satu pemimpin tentara lalu memeriksa kontainer Nowhere. Hal ini membuat sopir truk mulai keringat dingin. Untungnya saat tentara itu masuk ke dalam, ia tidak menemukan orang-orang, karena ternyata Mia dan para penumpang bersembunyi di balik besi kargo. Namun tentu saja hal ini membuat si tentara merasa ganjil karena seharusnya ruang kargo berdiameter panjang. Ia lalu menyuruh anak buahnya menembak di bagian paling belakang. Dan benar saja, ternyata masih ada ruangan di balik kontainer. Para tentara kemudian menawari mereka untuk keluar. Jika tidak, maka mereka akan menghabisi semuanya. Mia yang panik lalu berinisiatif menaiki box pengiriman. Saat salah satu penumpang menampakkan dirinya, para tentara itu malah membunuhnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua penumpang. Sementara Mia terbebas dari maut karena bersembunyi di atas box pengiriman dan menjadi satu-satunya penumpang yang selamat. Setelah dibersihkan, Nowhere diangkat ke dalam kapal dan akan dikirim ke Irlandia. Mia yang khawatir dengan Nico lalu mencoba meneleponnya, tapi sayangnya tidak ada jawaban. ¿Por qué no me contestas? Ketika kapal mulai berlayar, Mia menemukan tas milik penumpang yang isinya alat bor, 2 makanan, minuman, handphone, dan lampu. Malam harinya, Mia tiba-tiba dibangunkan oleh guncangan. Saat mengintip melalui lubang, ternyata kapal kargo sedang dihantam oleh ombak besar.
Mia kemudian berteriak meminta tolong kepada para penyelundup, namun mereka tidak mendengarnya. Sampai akhirnya beberapa kontainer pun jatuh ke laut, sedangkan Mia terbentur dan pingsan. Saat tersadar, Mia mendapati dirinya tergenang di air. Ternyata kontainer yang ia tumpangi berada di tengah laut bersama kontainer lainnya. Tidak cuma itu, layar ponsel Mia juga retak akibat terbentur yang mengakibatkan ia tidak bisa mengakses pola PIN-nya. Mia kemudian mengambil handphone milik penumpang. Tetapi sayangnya handphone itu memiliki PIN yang tentu saja Mia tidak tahu apa kode PIN-nya. Di saat itu juga Mia melihat air mulai masuk melalui lubang kecil. Ia pun bergegas membuka box pengiriman untuk mencari alat yang bisa menambal lubang tersebut. Tapi yang Mia temukan hanyalah pakaian dan alat elektronik. Ia juga menemukan pisau lipat milik penumpang yang mungkin bisa digunakan nantinya. Di saat itu juga Mia tidak sengaja menemukan lakban. Ia pun segera menempelkan lakban itu ke area lubang sehingga air tidak bisa masuk meskipun bersifat sementara. Ketika Mia membuka buku catatan keluarganya, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan. Jeritan itu ternyata berasal dari kontainer hijau 107 yang mulai tenggelam. Menyadari Nico ada di dalamnya, Mia pun mencoba berteriak dan mengganti telepon penumpang lain dengan kartu SIM-nya. Namun saat ditelepon, Nico tidak mengangkatnya. Sampai pada akhirnya kontainer itu tenggelam bersama dengan orang-orang di dalamnya. Mia pun menangis histeris karena sadar kalau Nico tidak mungkin selamat. Malam harinya, Mia mulai putus asa dan mencoba untuk bundir. Namun saat melihat bayinya mulai bergerak, ia pun mengurungkan niatnya. Singkat cerita, saat Mia tertidur, ia bermimpi box yang masih di atas jatuh dan membuat kontainer tenggelam. Mia langsung menjatuhkan box itu untuk menjauhi kejadian seperti ini di mimpinya. Dan saat dibuka, ternyata isinya cuma tower yang membuat Mia kesal karena berharap isinya makanan. Meskipun begitu, Mia tak putus asa. Ia mengambil karet dari tutup tepper dan menyumpalnya ke lubang, sehingga air tidak masuk ke dalamnya. Setelah itu, ia mengambil selang dari box televisi dan mulai menguras air yang mulai naik. Selain itu, Mia juga menempel catatan sehingga ia tahu sudah berapa hari ia terdampar. Saat Mia sedang menata peralatannya, tiba-tiba telepon berdering. Telepon itu ternyata dari Nico, suaminya yang masih hidup. Karena sebelumnya para penyelundup membuang Nico sebelum masuk ke pelabuhan. Mia lalu memberitahu Nico bahwa dirinya terjebak dalam kontainer yang terombang-ambing di tengah lautan. Mendengar hal itu, Nico kebingungan, tetapi ia tetap optimis kalau dia akan segera menjemput Mia. Di malam harinya, Mia mendapatkan kejutan dari alam, di mana kontainer yang ia tumpangi melintas di badai petir. Dalam situasi seperti ini, air ketuban Mia pecah. Ia pun mencari posisi yang pas dan mulai melahirkan bayinya. Setelah merasakan sakit, Mia akhirnya berhasil melahirkan bayi perempuan. Awalnya si bayi tidak bernapas, tetapi setelah sedikit diguncang oleh Mia, si bayi akhirnya bisa bernapas dan mulai menangis. Di hari berikutnya, Mia memutuskan untuk membongkar atap kargo dengan bor yang ia temukan tempo hari. Namun suara yang dihasilkan membuat si bayi menangis. Ditambah lagi air ASI Mia belum juga keluar.
Mia kemudian terus mengebor sampai akhirnya baterai bor itu habis. Mia kemudian dibuat kesal dengan ponsel yang sama sekali tidak mengakses pola. Di saat itu juga, Mia melihat pisau lipat memiliki sisi gergaji. Ia pun menggunakan pisau itu untuk menggergaji atap kargo. Namun cara itu tentu saja sangat menguras tenaga. Ditambah lagi persediaan pangan Mia sudah mulai habis. Malam harinya, Mia benar-benar merasakan kelaparan. Ia lalu mencari ari-ari bayi yang terpaksa memakannya untuk mengisi tenaga. Di saat itu juga, Mia dikejutkan dengan paus biru yang menyenggol kontainernya. Ia pun segera menggendong bayinya dan memukul-mukul kontainer untuk mengusir paus tersebut. Di hari berikutnya, Mia kembali menggergaji atap dengan pisau lipat. Namun di tengah itu tiba-tiba pisaunya patah. Hal itu pun membuat Mia kembali putus asa. Ia lalu duduk lemas di belakang box, di mana di dalam posisi seperti itu, Mia berhalusinasi melihat putri pertamanya bernama Uma yang telah dihabisi oleh tentara. Mia kemudian disadarkan oleh air terjun yang mulai memasuki atap kontainer. Mengetahui air hujan bisa diminum, ia pun mengambil beberapa Tupperware untuk menampung air hujan. Ketika Mia membuka kotak kaleng makanan, ia mendapatkan ide cemerlang, di mana ia nekat meregang atap yang ia lubangi dengan tali. Dan akhirnya berhasil membuat atap itu terbuka lebar. Ia pun lalu membawa bayinya keluar sehingga ia bisa menghirup udara segar dan terkena sinar matahari. Saat Mia mengganti popok, ia tak sengaja menemukan kalau kotoran anaknya yang dibuang ke laut memancing kedatangan ikan. Tanpa pikir panjang, Mia pun membuat tombak ala kadarnya dan mulai melemparkannya ke arah ikan-ikan. Namun usahanya itu sia-sia karena si ikan susah didapat. Di malam harinya, Mia kemudian membuat jaring dari kabel-kabel televisi. Setelah jaring itu dibuat, ia langsung menggunakannya untuk memancing ikan. Dan ternyata cara ini berhasil. Mia lalu menjaring sebanyak-banyaknya ikan untuk persediaan makanan. Selain itu juga, Mia membuat sinyal darurat dengan cara menuliskan SOS dan memasukkannya ke dalam tupper. Dan setelah itu, ia melemparkannya ke lautan. Mia mendengar suara ketukan dari luar. Ia lalu membawa bayinya keluar dan menemukan bahwa suara itu berasal dari Tupperware SOS-nya. Di waktu yang sama, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Karena tombol angkanya cuma beberapa senti saja, jadi Mia pun bisa mengangkat telepon tersebut. Nico kemudian berbicara dengan Mia dengan nada tertatih-tatih. Rupanya Nico baru saja mencuri speedboat. Tetapi ia terkena tembakan tentara yang membuatnya kehilangan banyak darah. Maka dari itu, Nico mengucapkan selamat tinggal kepada Mia sebelum menghembuskan napas terakhir. Mia memberitahu Nico kalau bayinya akan diberi nama Noah sesuai keinginan Nico. Tú es igual que tú, es preciosa. Mi amor se llama Noah. Di hari berikutnya, atau tepatnya hari ke-20, Mia menemukan kalau airnya sudah menyentuh batas maksimum. Ia lalu mulai membuat rakit untuk berjaga-jaga bila kontainer tenggelam. Ketika sudah membuat rakit, tiba-tiba satu burung camar hinggap di kontainernya. Mia pun mulai lega karena artinya itu sudah dekat dengan daratan. ¿Qué significa eso?
Di malam harinya, Mia mendapati kalau kontainer mulai tenggelam. Ia lalu nekat masuk ke dalam untuk mengambil barang pemberian Niko. Namun saat hendak mengambilnya, kaki Mia tersangkut tali. Sedangkan Noah yang berada di atas rakit mulai tersapu ombak. Saat kontainer itu tenggelam, Mia segera memotong talinya dan segera kembali ke permukaan. Akan tetapi sayangnya Mia kehilangan Noah. Di saat itu juga paus biru besar muncul. Paus itu menuntun Mia ke arah Noah dan menyemburkan air ke rakit Noah, yang membuat Noah menangis. Mia lalu mendekati putrinya, tetapi ia tidak bisa naik karena rakitnya terlalu kecil. Yang bisa Mia lakukan hanyalah mengikatnya dengan rakit tersebut. Di pagi harinya, Mia mulai kelelahan dan kedinginan. Sebelum jatuh pingsan, ia sengaja membuang sisa-sisa ikan ke laut agar burung camar mendekati rakitnya. Sementara itu, tak jauh dari rakit Noah berada, sepasang nelayan dan anaknya terlihat sedang menjaring ikan. Istrinya dari nelayan itu lalu tak sengaja melihat sebuah rakit yang dikelilingi oleh banyak burung camar. Tanpa pikir panjang, mereka pun mendekati rakit tersebut. Dan saat diangkat, ternyata isinya bayi Noah. Sedangkan Mia hilang entah kemana, dan kemungkinan besar Mia sudah tenggelam ke dasar laut. Ketika kedua pasutri itu memeriksa rakit Noah, mereka menemukan tali kabel yang menjulur ke laut. Dan saat diangkat, ternyata tali itu berujung pada Mia yang sudah tak sadarkan diri. Keduanya pun langsung melakukan pertolongan pertama, sampai pada akhirnya Mia berhasil diselamatkan. Mia kemudian langsung menggendong bayinya dan menangis bahagia karena ia selamat dan segera dibawa ke Pulau Irlandia. Dan dengan begitu film pun berakhir.